Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Semoga rahmat, hidayah dan maghfirah Allah selalu terlimpah kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis yang terdapat dalam kitab Adabul Mufrad. An Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taquluna fi zina wasyurbil khamr was-sariqah? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala kunna al-fawahish wa fihinna al-uqubah. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, asyirku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an fahtafaza qala wazur. Dari Imran bin Husain, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan zina, minum khamr, atau mencuri? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau lalu menjelaskan, itu adalah kekejian dan bagi pelakunya ada hukuman. Maukah kalian aku beritahu dosa-dosa yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua? Beliau ketika itu duduk bertetekan, lalu beliau duduk tegak sambil bersabda dan sumpah palsu. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita memahami daripada hadis ini? Yang pertama, kekejian syirik dan durhaka kepada orang tua. Kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Ya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi perintah, larangan untuk tidak melakukan syirik kepada Allah. Ya. Allah gandengkan dengan perintah berbakti kepada orang tua. Ini maknanya bahwa berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah rentetkan perintah itu dengan perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, orang yang tauhidnya benar, orang yang akidahnya lurus, tidak mungkin dia durhaka kepada orang tuanya. Karena tauhid, ya, tauhid dan berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka hablum minallah dengan hablum minan nas ini harus berjalan secara beriringan. Orang yang tauhidnya benar, orang yang akidahnya lurus, apa hasilnya? Hasilnya adalah dia baik kepada orang tuanya, dia santun kepada orang tuanya.
Karenanya kalau kita lihat hadis-hadis yang menyatakan misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia hormati tamunya. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir yang baik menghasilkan amal-amal sosial. Salah satunya apa? Menghormati tamu. Itu tanda orang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia sakiti tetangganya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Orang yang beriman kepada Allah, yang akidahnya baik, gak mungkin dia menyakiti tetangganya. Gak mungkin dia memarkir mobil di depan rumah tetangganya sehingga tetangganya sulit untuk keluar. Tidak mungkin juga dia membuang sampah depan tetangganya, depan rumah tetangganya, membuang bangkai tikus depan rumah tetangganya, mengganggunya dengan asap. Kenapa? Karena dia yu'minu billahi wal yaumil akhir, karena dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu juga orang yang rajin ngaji, ya katanya rajin ngaji, katanya rajin ke majelis ilmu, tapi sama orang tua ngomongnya ketus, sama orang tua ngomongnya galak, pandangannya tajam. Mana ngajinya itu mana? Ikhwatal iman, mana ngajinya? Harus ada atharnya, harus ada bekasnya. Nah kemudian ngajinya rajin tapi sama orang tua mungkin pelit, sama orang tua perhitungan. Mana ngaji? Ngaji kita harus ada bekas dengan hablum minan nas, berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang besaran dan tingkat-tingkat dosa sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Di dalam Islam ada yang disebut dengan shaghair. Shaghair adalah dosa-dosa kecil. Ada yang disebut dengan kabair. Kabair itu dosa-dosa besar. Lalu apa yang membedakannya? Biasanya kalau kabair ada ancamannya. Ada ancamannya secara langsung dalam Al-Quran. Ya, ada hukumannya yang jelas dalam Al-Quran. Ada hududnya. Seperti minuman keras, berzina, menuduh orang berzina, mencuri. Ini disebut dengan kabair. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tetapi ada satu riwayat yang menyatakan la saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dia diulangi terus menerus. Kecil sih, tapi dikerjain tiap hari. Maka dosa ini bisa menjadi besar. Wala kabair ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar jika digempur setiap hari dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dosa ini macam-macam tingkatannya ya, sesuai dengan dampaknya. Misalnya zina ya. Dalam Al-Quran disebutkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki dan penzina perempuan rajam dia ya. Cambuk dia dengan 100 kali cambukan. Kalau dia belum menikah 100 kali cambukan. Ghairu muhsan. Kalau muhsan, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Kenapa? Kenapa orang berzina kok dihukum sampai mati? Ikhwatal iman rahimakumullah. Karena kalau tidak ya, ini akan menyebabkan penyakit. Kenapa sekarang penyakit seks ya berkembang biak, penyakit AIDS, penyakit kelamin berkembang biak? Kenapa? Karena tadi apa? Karena orang, ya Allah, orang berzina tidak dihukum, maka dinikahkan. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada jerat. Ya bahkan sekarang ada undang-undang ya,
Ada satu undang-undang yang mengarah ingin melegalkan perzinahan. Dia orang berzina nggak bisa dihukum. Sekarang kan di Indonesia kalau orang berzina suka sama suka tidak ada hukumannya. Kalau pemerkosaan baru ada. Bahkan di undang-undang yang baru ini, kalau seorang suami mengajak istrinya berhubungan, lalu istrinya tidak mau, ini bisa dikenakan hukuman kekerasan seksual. Masya Allah. Halal, dia berhubungan secara halal, dia bisa kena hukuman ketika dia mengajak, memaksa istrinya untuk berhubungan. Padahal dalam Islam, seorang istri, ya, seorang istri itu kalau dia lagi masak, lalu suaminya memanggil ingin berhubungan dengannya, istrinya itu harus memenuhinya. Nah, hanya ada satu partai yang menolak undang-undang ini, yang lainnya setuju semua. Kita doakan mudah-mudahan Allah menyelamatkan Indonesia, ya, menyelamatkan Indonesia dari kebebasan seksual. Ya, kita ini manusia yang Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Maka perilaku seks kita harus berbeda dengan binatang, tidak boleh sama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zina hukumannya besar karena akibat kalau dia tidak dihukum mati, nanti dia berhubungan dengan istrinya bisa menyebarkan penyakit juga. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian minum khamr. Ya mungkin orang kalau ditegur, jangan mabok, dia akan mengatakan, yang mabok saya, pakai duit saya, apa urusannya dengan Anda? Memang, ketika dia mabok, dia merugikan diri sendiri. Tapi setelah mabok, akalnya hilang. Dia bisa membunuh orang, dia bisa menzinai orang, dia bisa memperkosa orang. Makanya, al-khamru, kata Nabi, ummul khaba'is. Khamr itu ibunya keburukan. Apa definisi khamr? Umar bin Khattab mengatakan, al-khamru ma khamarul aql. Khamr itu adalah apa yang menutup akal kita. Itu disebut dengan khamr. Maka luar biasa bahasa daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran menggunakan khamr. Al-Quran tidak menyebut mereknya, tidak menyebut jenisnya, tapi khamr. Sehingga segala sesuatu yang menutup akal itu diharamkan untuk dikonsumsi dalam Islam. Kenapa? Karena salah satu, ya, maqasidus syariah, tujuan diterapkannya syariat Islam. Apa tujuannya? Ya. Apa tujuan diterapkan syariat Islam? Salah satunya adalah lihifzil aql, untuk menjaga akal. Karenanya Islam mengharamkan minuman-minuman keras. Islam mengharamkan zina. Kenapa? Lihifzin nasl, untuk menjaga keturunan, agar tidak ada campur baur, agar tidak ada percampuran nasab, agar ada kejelasan nasab. Maka Islam mengharamkan perzinahan dan menghalalkan pernikahan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian pencurian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabat. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya. Lihat bahasa Al-Quran. Kalau penzina disebut dengan az-zaniyatu, penzina perempuan dulu, karena yang banyak menjadi pelacur adalah wanita. Tapi kalau pencuri, Allah sebut dengan as-sariqu, pencuri laki-laki. Kenapa? Karena yang banyak mencuri adalah laki-laki, karena laki-laki yang mencari nafkah. Pencuri dipotong tangannya. Kenapa? Sekarang bukan hanya pencurian, bahkan lebih besar lagi korupsi. Ya. Semakin gila karena tadi tidak ada hukuman yang jelas. Islam jelas, potong tangannya. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah dalam Islam, ini dosa itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dosa kecil, dia bisa terhapus dengan kita wudu, dengan kita sholat. Ya, kata Nabi,
Perumpamaan sholat yang 5 itu seperti air ya, yang mengalir di depan rumah kita, yang kita mandi sehari 5 kali di sana. Yang kita membersihkan diri, apakah masih ada bekasnya? Tapi kalau dosa besar, dia harus dengan taubat. Dan dosa kecil ini bisa menjadi besar ya, kata Imam Ghazali, dosa kecil ini bisa menjadi besar karena beberapa sebab. Yang pertama, karena seseorang ini memiliki sifat namanya istisghar dzam, menganggap kecil sebuah dosa. Maka kata Ibnu Mas'ud, orang mukmin itu melihat dosanya seperti gunung yang takut dia tertimpa oleh gunung tersebut. Tapi kalau orang munafik melihat dosanya seperti lalat yang terbang di depan hidungnya yang mudah dia tepis. Ya. Karenanya dikatakan dalam sebuah riwayat, la tanzur ila sughril khati'ah, walakin dzur ila uzmati man asaita. Jangan kau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kau berbuat dosa. Kalau kita menghayati bahwa kepada siapa kita berbuat dosa, sepertinya tidak ada dosa yang kecil, semuanya dosa itu besar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga dosa itu bisa menjadi besar ketika dia terang-terangan melakukan dosa tersebut. Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku dimaafkan dosanya, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Bagaimana orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa? Apakah dia melakukannya secara terang-terangan? Terbuka? Tidak. Bisa jadi dia melakukannya di malam hari, di tempat yang tersembunyi, tapi besok paginya dia cerita, semalam saya habis berzina, semalam saya habis minum keras. Allah tutupi kemaksiatannya, dia bongkar. Makanya Allah disebut dengan Al-Ghaffar. Al-Ghaffar yang maknanya As-Sattar, yang menutupi keburukan-keburukan hambanya. Ya, As-Sattar. Apa sih yang Allah tutupi dari kita? Allah tutupi masa lalu kita, sehingga kita masih bisa berjalan tegak. Kita nggak malu. Andai Allah buka, kita nggak tahu ya mau di mana kita duduk, mau di mana kita jalan. Apalagi yang Allah tutupi, isi hati kita, yang Allah tutupi pikiran-pikiran kita, lintasan-lintasan pikiran kita. Nggak ada orang yang bisa melihat. Ini cara Allah menutupi. Maka kalau Allah sudah tutupi, jangan dibuka lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dosa bisa menjadi besar ketika yang melakukan adalah seorang yang alim, seorang public figure, seorang artis. Di mana ketika dia melakukan dosa, dia akan diikuti oleh banyak orang. Maka dia menjadi sponsor dari dosa tersebut. Man sanna, kata Nabi, sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan menciptakan satu kebiasaan yang baik, falahu ajruha. Dia akan mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha. Dan pahala dari orang yang mengerjakannya, tanpa dikurangi pahalanya. Tanpa dikurangi pahala daripada orang yang mengerjakan. Ya. Tapi siapa yang man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha. Siapa yang melakukan satu kebiasaan yang buruk, dia akan mendapatkan hukuman, dan hukuman daripada orang yang mengerjakannya juga. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang ketiga, hadis di atas menunjukkan haramnya sumpah palsu dan keburukan yang teramat besar. Karena akibat yang buruk yang ditimbulkan turut berpengaruh pada orang lain, berbeda dengan bentuk kemaksiatan yang lain. Ya, sumpah palsu ini dampaknya buruk. Ya, seorang pejabat yang hanya bersumpah palsu, dia tidak akan menunaikan jabatannya dengan baik. Ada lagi juga namanya syahadatuz zur, kesaksian palsu. Sebentar lagi kita pemilu. 2019 kita pemilu. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita presiden yang baru, yang memberikan harapan kepada bangsa ini. Ikhwatal iman rahimakumullah, jangan memberikan kesaksian yang palsu. Ini dosa. Bagaimana kesaksian yang palsu? Kita tahu ini orang
memiliki track record yang buruk. Dia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Kita tahu dia ini nggak benar, korupsi, koruptor. Kita masih pilih. Berarti kita memberikan kesaksian yang palsu. Kita bersaksi, dia itu orang yang baik padahal sebenarnya nggak baik. Kita pilih presiden, kita tahu dia ini nggak mampu. Banyak melahirkan kemudaratan, banyak melahirkan ketidakpastian hukum, kekacauan, tapi kita pilih. Ketika itu kita memberikan kesaksian yang palsu, dan itu berdosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus syahadata lillah," dan berikanlah kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memilih dia karena Allah, bukan karena dia satu daerah dengan saya, bukan karena dia teman saya, bukan karena dia ngasih uang sama saya. Kalau kita memilih seseorang dan orang itu memberi uang, maka kita nggak punya lagi protes, nggak punya hak protes. Kenapa? Karena kita sudah dibayar, tugas dia sudah selesai dengan membayar kita. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Tailasah annahu sami'a Ibnu Umar yaqul buka'ul walidaini minal uquq wal kaba'ir. Tangis kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Hadis ini adalah mengajak kita jangan sampai kata-kata kita, tatapan mata kita, perilaku kita membuat malu orang tua sehingga membuat mereka menangis. Ya. Katakanlah kepada orang tua qaulan ma'rufan, perkataan yang baik. Katakanlah kepada orang tua kita qaulan layyinan, perkataan yang lembut, perkataan yang sopan. Qaulan sadida, perkataan yang benar. Ikhwatal iman, rahimakumullah, ucapan yang baik itu sedekah. Karena berapa banyak orang yang tidak bisa berkata-kata baik. Berapa banyak orang yang tidak mampu tersenyum, orang yang tidak mampu berkata dengan penuh kelembutan. Maka Nabi mengatakan bahkan kata-kata yang baik ini bisa lebih mahal nilainya daripada sedekah. Qaulun ma'rufun, kata Nabi, wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Kata-kata yang baik dan permohonan ampun lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan rasa sakit. Kita ngasih sih, tapi sambil ngedumel. Kita ngasih sih, tapi sambil udah pergi sana. Kita ngasih tapi supaya orang itu cepat-cepat pergi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah kata-kata yang lembut. Kalau kita belum bisa menyenangkan orang tua kita dengan harta, belum bisa menyenangkan orang tua kita dengan materi, senangkanlah dengan kata-kata yang baik. Senangkanlah dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat mereka senang kepada kita. Buatlah mereka bangga, jangan membuat mereka malu. Hadis satu lagi saya akan sampaikan dari an Abi Ja'far annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awat mustajabat lahunna la syakka fihinna da'watul madhlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Nabi bersabda, ada tiga doa yang terkabul, yang tidak diragukan kepadanya, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang berpergian, dan doa orang tua untuk keburukan anaknya. Ikhwatal iman rahimakumullah, kenapa tiga orang ini doanya mustajab? Karena ketiga orang ini berdoa dengan hati yang jujur, hati yang lembut dan luluh. Yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang.
Ittaqudz zulma. Hati-hati dengan berbuat zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti. Kalau kita dizalimi orang, nggak apa-apa. Jangan kita menzalimi orang. Kalau kita dizalimi orang, itu kesempatan kita berdoa dan doa kita mustajab. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan doa yang dizalimi itu mustajab walaupun dia orang kafir. Karena kekafiran dia itu urusan dia dengan Allah. Tapi ketika dia dizalimi, itu urusan Allah membelanya. Makanya Nabi mengatakan man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir yang baik-baik, dia sama dengan menyakiti aku. Tidak boleh dalam Islam, kita tidak dibenarkan walaupun orang itu berbeda keyakinan dengan kita. Jangankan beda keyakinan, ini kadang-kadang beda pilihan, berantem pilpres. Beda pilihan saja dalam Islam kita tidak boleh menyakiti. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari kampungmu. Allah tidak melarang. Lalu kenapa kita hanya beda partai, beda pilihan, lalu kita menjadi bertengkar, jadi memutuskan tali silaturahim? Silahkan beda pendapat, tapi jangan beda pendapat menjadi sebab permusuhan. Ya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, doa musafir ini kenapa dia mustajab? Karena biasanya orang kalau lagi musafir dia capek, hatinya luluh, maka doanya menjadi mustajab. Maka kalau teman kita sedang dalam perjalanan, bukan hanya oleh-oleh yang dititip doa. Doa yang musafir itu mustajab. Ya, titip doa. Doa itu sangat berharga. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah hak kedua orang tua terhadap anak merupakan hak hamba yang paling utama untuk dipenuhi. Keduanya berhak mendapatkan pelayanan dan penjagaan dari sang anak. Hendaknya sang anak berlaku sopan dan bertutur kata lembut kepada keduanya, sehingga mereka mendoakan kebaikan bagi anak-anak mereka yang akan dikabulkan oleh Allah. Gimana supaya kita dapatkan doa yang baik dari orang tua kita? Berlaku baiklah kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Adapun kita sebagai orang tua, walaupun perilaku anak kadang-kadang mungkin menjengkelkan, mengesalkan, kita jaga lisan kita. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk dalam mendoakan mereka. Mendidik anak pada saat ini tidak cukup dengan tangan dan mata kita, tetapi perlu doa. Rabbi habli minas salihin, itu doanya kan. Rabbana hablana minas salihin, ya Allah berikan aku anak-anak yang salih. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu kan doanya. Ya Allah, berikanlah kami pasangan-pasangan dan dari keturunan kami yang bisa menyejukkan mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dan jadikanlah kami ini pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Anak yang qurrat a'yun, anak yang menyejukkan mata, bukan yang datang kepada kita dengan mobilnya yang mewah, dengan istrinya yang cantik, tapi dia yang datang ke hadapan kita dengan muka yang teduh karena tadi malam dia habis tahajud, karena dia rajin membaca Al-Quran, karena dia rajin menuntut ilmu. Inilah yang disebut dengan anak-anak yang menyejukkan mata. Mudah-mudahan Allah
karuniakan kepada kita anak-anak yang salih, salihah, anak-anak yang hafal Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah mudahkan anak-anak kita untuk bisa menghafal Al-Quran, untuk menjadi anak-anak yang saleh, yang cerdas, yang bisa menjadi investasi ke depan untuk stok pemimpin-pemimpin yang siap membawa keberkahan bagi negeri ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.